Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya anak-anakku? Mudah-mudahan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar masih tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih kelas 5. Untuk kalian yang kelas 5, kita akan mempelajari tentang pembelajaran yang kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, setelah kalian belajar, kalian insya Allah dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Dan setelah mengenal nama Allah, apa sifat terpuji dari kita mengenal Asmaul Husna tersebut? Baiklah, yang kedua, kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah. Pertama, apa perintah beriman kepada kitab Allah? Yang kedua, apa nama-nama kitab yang pernah Allah turunkan kepada Rasul penerimanya? Tiga, kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Ajaran terpuji apa saja yang terdapat dalam kitab-kitab Allah tersebut? Baiklah, masuk kepada pembahasan yang pertama, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yang kita akan pelajari adalah Al-Mumit, yaitu mengandung arti yang maha mematikan. Siapa yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak bisa dihindari oleh manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Yang kedua, Al-Hayyu, yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita lihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit, ada yang tabrakan, ada yang tenggelam, ada yang tertembak, dan sebagainya. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Dan yang keempat, yaitu Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Nah, dari nama-nama Asmaul Husna yang kita pelajari tadi, sikap terpuji apa yang bisa kita ambil? Misalnya dari Al-Mumit, yaitu mengandung arti yang maha mematikan. Berarti kematian bukanlah sesuatu yang kita takuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita harus ikuti perintah Allah
dan Rasulullah. Misalnya rajin sholat, rajin belajar, rajin ngaji, serta patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian menjauhi larangannya, larangan Allah dan larangan Rasulnya. Misalnya mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Dari Al-Hayyu misalnya, yang maha hidup mengandung arti bahwa yang memberikan hidup, yang memberikan nyawa, memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan, minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, memberi minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Kemudian dari Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Nah, sifat terpuji apa yang bisa kita ambil dari nama tersebut? Yaitu hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat ke sekolah dan sebagainya. Dari Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang tetap sendiri dan tidak ada sekutu baginya, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Kemudian rajin berdoa, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tidak ada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Nah, itulah sifat terpuji yang bisa kita pelajari dari Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, pelajaran yang kedua mengenal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya,
dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kurang lebih abad ke-12 sebelum Masehi, yaitu di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel, yaitu pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Yang ketiga, kitab Injil, yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, perjalanan yang baru atau kabar gembira. Yang keempat, yaitu kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi, turunnya di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kita belajar kitab Allah SWT membawa ajaran terpuji. Kitab Allah SWT adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, misalnya berperilaku kepada Allah, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, kepada tumbuhan dan alam semesta, bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih, makan minum teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Itulah sifat-sifat terpuji dari ajaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu dengan cara melakukan ibadah, yaitu sholat, berdoa. Ajaran terpuji kepada sesama manusia, contohnya apa? Saling menghormati, saling membantu, saling menolong. Kemudian ajaran terpuji kepada hewan, gimana? Yaitu memberi makan kepada ayam, kepada hewan peliharaan, merawat bunga, membersihkan halaman. Kemudian ajaran terpuji kepada diri sendiri gimana? Yaitu membersihkan diri sendiri, mandi, memotong kuku, termasuk berhias. Itu adalah sifat terpuji terhadap diri sendiri. Anak-anakku sekalian, itulah yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu tentang mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, yang pertama, semua umat Islam wajib mengenal nama Allah.
mengenal Allah dapat dilakukan melalui Asmaul Husna, ya. Dan kemudian umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Berarti kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Itulah yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan semangat belajar. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.